Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4044 sampai bab 4046. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4044. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi setelah Chen Ping membuka matanya, dia menemukan dirinya berada di sebuah gua besar. Seluruh gua tampak sangat besar, dan sepertinya terdengar suara air mengalir. Chen Ping menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu kemana dia dipindahkan oleh Void Rift ini. Senior, kita di mana? Apakah ini masih alam surgawi? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Tolong, aku hanya bisa merasakan bagian luarnya melalui kamu. Kamu tidak sadarkan diri. Apa yang bisa aku ketahui? Apalagi di celah kehampaan itu, aku hanyalah sisa jiwa, apa yang bisa aku ketahui? Raja Iblis Awan Merah menatap kosong pada Chen Ping dan berkata, jika kamu tidak tahu, maka kamu tidak tahu. Kenapa kamu begitu marah? Chen Ping bergumam, itu pasti karena dia tidak mengizinkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikan tubuhnya, orang ini menjadi marah. Tubuh fisiknya sendiri bukanlah mainan, bagaimana dia bisa membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengendalikannya sesuka hatinya? Chen Ping mengamati gua. Pada saat ini, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam. Dia menantikan untuk diteleportasi kembali ke alam duniawi, tetapi dia khawatir untuk kembali ke alam duniawi. Lagi pula, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di alam surgawi. Ada orang yang menunggunya di alam sekuler, dan ada juga orang yang menunggunya di alam surgawi. Chen Ping melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa Penatuatu yang sekarat sebenarnya ada di gua ini juga, dan mereka benar-benar telah berteleportasi ke suatu tempat. Hanya pada saat ini, Penatuatu sama sekali tidak dapat dilihat sebagai ahli alam Mahayana, lebih seperti orang tua yang sekarat. Wajah hantu di wajahnya telah hilang, dan nafasnya sangat lemah. Kekuatan alam Mahayana telah lama hilang. Setelah menggunakan teknik rahasia dan kakinya dipotong oleh pedang ruang waktu, dan menderita pukulan seperti itu, Penatuatu akan beruntung masih hidup. Chen Ping naik dan menyebutkan Penatuatu itu, dan tentu saja, dia tidak bergerak dan seharusnya pingsan sampai mati. Melihat ini, Chen Ping perlahan berjongkok. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Membangunkan dia. Raja Iblis Awan Merah bertanya kapan dia melihat ini. Selamatkan leluhurnya, orang ini telah mencoba membunuhku dan ingin mati bersamaku. Bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkannya? Aku baru saja melihat dia membawa tas penyimpanan, pasti ada sesuatu yang bagus di dalamnya, jadi aku membawanya untuk melihatnya. Chen Ping berkata dengan dingin. Chen Ping bukanlah ibu yang suci, siapapun yang ingin bunuh diri, semuanya pantas mati, bagaimana Chen Ping bisa menyelamatkannya? Tetapi ketika Chen Ping mengulurkan tangan untuk melepas tas penyimpanan pada Penatuatu, tiba-tiba Penatuatu membuka matanya. Pergi ke neraka. Hanya untuk melihat Penatuatu langsung memeriksa cakarnya dan dengan kejam meraih leher Chen Ping. Dan cakar Penatuatu ini, dengan aura yang keras, sangat cepat, jika cakar ini mencengkeram secara langsung, leher Chen Ping takut akan langsung patah. Melihat Penatuatu, orang ini berpura-pura pusing dan benar-benar menyelinap menyerang dirinya sendiri, namun Chen Ping tidak bergerak sama sekali. Penatuatu sangat gembira saat dia meraih leher Chen Ping. Hahaha, bocah nakal, kamu akan mati di tanganku. Mengatakan itu, Penatuatu dengan giat mengerahkan kekuatannya, namun, tidak peduli seberapa keras Penatuatu berusaha, dia tidak dapat mematahkan leher Chen Ping. Pada akhirnya, Penatuatu mencekik wajah dan lehernya, tetapi dia tetap tidak bisa. Melihat Chen Ping, dia memandang Penatuatu dengan wajah seperti orang bodoh. Tubuh fisik Chen Ping telah ditempa berkali-kali, jika Penatuatu masih ahli alam Mahayana, dia pasti bisa mematahkan leher Chen Ping. Tetapi Penatuatu saat ini, tubuhnya sangat lemah, dan saya khawatir kekuatannya bahkan tidak akan mencapai alam harmonisasi. Dengan kekuatan seperti ini, masih ingin mematahkan leher Chen Ping, bukankah itu hanya lelucon? Apakah kamu tidak tahu kebajikan seperti apa dirimu sekarang? Kamu bahkan tidak berbicara tentang mematahkan leherku. Jika aku memberimu batu biasa, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mencubitnya sekarang. Chen Ping meraih pergelangan tangan Penatuatu dan memindahkannya dengan sedikit kekuatan.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit Bab 4045. Penatua Tu masih ingin melawan, tetapi dia melihat Chen Ping mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Kak Acing! Namun, seluruh lengan Penatua Tu direnggut oleh kekuatan Chen Ping. Ah! Penatua Tu berteriak dengan sedih. Kedua kakinya hilang, dan sekarang dia kehilangan lengannya. Masih berpikir kamu adalah ahli alam Mahayana? Ya ampun, Chen Ping meludah dengan kejam. Aku akan membunuhmu. Penatua Tu melambaikan satu-satunya lengannya yang tersisa dan mendesis keras. Orang ini, bahkan pada saat ini, masih berpikir untuk membunuh Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping kemudian menendang, langsung menghancurkan tulang belikat Penatua Tu dan membuat seluruh lengannya terbang keluar. Kali ini, kedua tangan dan kaki Penatua Tu hilang, hanya satu mulut yang tersisa, terus-menerus mengaum dalam kemarahan. Chen Ping langsung menginjak kepala Penatua Tu itu, menyebabkan mulut Penatua Tu itu merintih dan tidak bisa mengeluarkan suara. Kamu berteriak, terus berteriak. Chen Ping mencibir sambil melihat ke arah Penatua Tu. Wajah Penatua Tu berubah bentuk, dan mulutnya mengeluarkan suara enggan. Kita harus tahu bahwa pada awalnya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chen Ping. Sebagai alam Mahayana, dia merasa bahwa dengan lambaian tangannya, dia akan bisa membiarkan Chen Ping mati tanpa tempat pemakaman. Tapi sekarang, dia sendiri diinjak-injak di bawah kaki Chen Ping, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan pergi dari surga ke neraka membuat Penatua Tu ingin segera mati. Bunuh aku, Penatua Tu berusaha keras untuk mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Saat ini, dia merasa mati lebih baik dari ini. Mau mati. Chen Ping tertawa. Semakin kamu ingin mati, semakin aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku harus menyiksamu dengan benar sebelum aku bisa melakukan itu. Kamu memaksaku untuk berlarian dan akhirnya sampai ke gua ini di tempat yang tidak diketahui. Jika aku tidak menyiksamu untuk memanggil ayah, anggap saja aku tidak kompeten. Chen Ping awalnya ingin membunuh Penatua Tu ini, tetapi sekarang dia memutuskan untuk menahannya dan menyiksanya. Chen Ping mengendurkan kakinya untuk menghindari menginjak orang ini sampai mati. Saya tidak akan dipermalukan, sama sekali tidak. Penatua Tu mendesis ketika tubuhnya tiba-tiba melotot. Sekilas, terlihat jelas bahwa orang ini akan meledakkan dirinya sendiri. Chen Ping dengan cepat berdiri dan menendang punggungnya, seteguk darah menyembur keluar dari Penatua Tu, dan tubuh menggembung itu langsung layu. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, sungguh pemikiran yang indah. Aku akan menghancurkan dantianmu, mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa meledakkan dirimu sendiri. Chen Ping mencibir sambil melihat ke arah Penatua Tu itu. Ah, bunuh aku, jika kamu tidak membunuhku, aku pasti akan membunuhmu, dan sekte wajah hantu kami tidak akan pernah melepaskanmu. Penatua Tu meraung putus asa. Hahaha, aku tidak akan membunuhmu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian? Saya ingin melihat siapa yang lebih buruk dari kematian. Chen Ping tertawa keras, lalu membuka tas penyimpanan Elder Tu. Di dalam tas penyimpanan terdapat banyak senjata berharga, pil, dan berbagai sumber daya budidaya. Layak menjadi tetua dari sekte wajah hantu, memang ada cukup banyak barang, namun, tidak ada sesuatu pun yang bernilai khusus. Tetapi jika dipikir-pikir, Anda juga dapat memahami bahwa sekte wajah hantu, sebagai klan iblis, selalu bersembunyi. Bahkan sebagai tetua dari sekte wajah hantu, tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang bernilai tertentu. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda berlatih ke alam Mahayana ketika Anda sangat miskin. Chen Ping berkata kepada Penatua Tu setelah mengobrak-abrik tas penyimpanan. Wajah Penatua Tu memerah karena marah, tetapi tidak ada cara untuk menjawab pertanyaan Chen Ping. Dia hanya bisa menatap Chen Ping dengan kejam dan berkata, "Nak, kita sekarang telah berteleportasi ke wilayah yang tidak diketahui, dan ini seharusnya menjadi tempat mati. Bahkan jika kamu menyiksaku, kamu sendiri tidak akan pernah ingin meninggalkan tempat ini. Takdirmu juga adalah mati sendirian, ketika saatnya tiba, kamu sendiri akan berada dalam kesepian tanpa akhir. Apakah ini tempat kematian?" Chen Ping tertegun, lalu dia memancarkan akal sehatnya untuk menyelidiki lebih dalam ke dalam gua, tetapi akal sehatnya selalu terhalang oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania.
Penguasa Istana Naga Langit Bab 4046. Mendengar ini, alis Chen Ping berkerut, mungkinkah ini benar-benar tanah mati? Tanah mati? Kamu percaya padanya bahkan ketika dia berbicara? Tanah mati tidak seperti ini, tapi tempat ini memang agak istimewa. Tiba-tiba, sosok tambahan muncul di samping Chen Ping. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba melepaskan diri dari lautan kesadaran Chen Ping. Penatua Tu juga terkejut saat melihat tiba-tiba ada orang tambahan di samping Chen Ping. Namun, ketika dia melihatnya dengan jelas, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa iblis? Mungkinkah ini jiwa iblis di lautan kesadaranmu? Apakah dia yang menghancurkan beberapa jiwa iblis milikku? Diam, apakah itu layak disebut jiwa iblis? Apa kalian layak menjadi iblis juga? Aku yang dulu adalah ras iblis yang sebenarnya. Kalian paling baik dianggap sebagai penggarap iblis. Kalian tidak memiliki garis keturunan ras iblis murni di tubuhmu. Menurutku kalian hanyalah sebuah string, kombinasi dari ras manusia dan ras iblis. Kata Raja Iblis Awan Merah sambil memandang Penatua Tu dengan jijik. Orang ini selalu mengaku sebagai klan iblis, tetapi tidak banyak garis keturunan klan iblis yang sebenarnya. Ada banyak penggarap iblis dari ras manusia yang menjadi penggarap iblis karena mereka mengembangkan keterampilan iblis. Orang-orang ini berkembang dan kemudian menciptakan klan, dan juga mulai menyebut diri mereka ras iblis. Namun, mereka bukanlah ras iblis murni. Orang-orang seperti ini akan berkembang seiring dengan kekuatan mereka, dan itu akan menjadi semakin sulit, karena teknik iblis terbaik, orang-orang yang bukan keturunan iblis murni, tidak punya cara untuk mengolahnya. Orang seperti apakah kamu? Berani membicarakan diriku yang dulu seperti itu. Penatua Tu menatap dengan marah ke arah Raja Iblis Awan Merah. Dia bisa dipukuli dan diejek, tetapi mengatakan bahwa dia bukan ras iblis dan bahwa dia adalah seorang string terlalu menyakitkan untuk diterima oleh Penatua Tu. Aku ini apa? Raja Iblis Awan Merah membeku, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Aku adalah Raja Iblis Awan Merah dari alam surgawi, dan aku setara dengan Raja Bintang Roh Api, dan gunung berapi ilahi ini terbentuk ketika salah satu dari roh api barang-barang Star Monarch jatuh. Sekarang kamu mengira aku membicarakanmu seperti ini? Apakah kamu masih punya pendapat? Kata-kata Raja Iblis Awan Merah menyebabkan Tetua Tu tercengang. Dia tidak mengenal Raja Iblis Awan Merah, tetapi Raja Bintang Roh Api telah mendengarnya, dan dikabarkan bahwa gunung berapi ilahi ini dibentuk oleh Raja Bintang Roh Api yang menjatuhkan sebuah benda. Cukup dengan menjatuhkan sebuah benda, gunung berapi ilahi terbentuk, dan itu juga melahirkan sekte besar seperti sekte api ungu. Tentu saja tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang status seperti apa yang dimiliki oleh penguasa bintang roh api. Dan yang di depannya ini sebenarnya adalah Raja Iblis yang mengikuti Raja Bintang Roh Api. Penatua Tu hampir ketakutan setengah mati, dan dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Chen Ping, yang hanya berada di peringkat keempat alam transisi, begitu sulit untuk dihadapi. Elder, sisa jiwamu ini tiba-tiba bisa melepaskan diri dari lautan kesadaranku. Apakah itu berarti gua ini mirip dengan gua menelan iblis tempatmu berada? Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Lumayan, tapi ada persamaan dan perbedaannya. Kalau tidak, aku tidak akan berani membeberkan sisa jiwaku ke dunia luar. Tapi ini juga membuktikan kalau tempat ini bukanlah tempat mati. Raja Iblis Awan Merah mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Chen Ping mengangguk. Dengan santai mengeluarkan Demon Drawing Whip miliknya, dia menyerang Elder Tu. Cambuk penggambar iblis menargetkan rasa ilahi dari ras iblis, dan Tetua Tu langsung berteriak kesakitan saat dia dicambuk oleh cambuk penggambar iblis. Rasa sakit fisik, dia dapat menahannya, tetapi kehancuran mental dan perasaan ilahi seperti ini, Penatua Tu tidak dapat menanggungnya. "Aku bilang aku akan memukulmu sampai kamu berteriak memanggilku ayah," kata Chen Ping sambil memukul. Namun, mulut Penatua Tu itu juga keras, dan dia tidak berteriak kepada Chen Ping sebagai seorang ayah sejak awal. Segera, Penatua Tu dipukul hingga pingsan, dan tanpa lengan dan kaki, yang tersisa hanyalah tubuhnya yang terus bergetar. Melihat hal ini, Chen Ping kemudian mengikat Penatua Tu dengan cambuk menggambar iblis, lalu menariknya dengan tangannya, dan mulai mencari jalan keluar dari gua. Dengan cara ini, di belakang mereka ada bekas darah. Penatua Tu bangun dan melihat bahwa dia ditarik oleh Chen Ping seperti anjing mati, dan seluruh tubuhnya roboh. Bersambung.